Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlinda, NPM 09110410419004, kelas B semester 6, Prodi Ilmu Administrasi Publik, mata kuliah Teori Administrasi, dosen Aji Irwan SIP, MAP, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenren Rapang. Pengertian administrasi menurut ahli. Pengertian administrasi menurut pakar administrasi baik dalam negeri maupun luar negeri. 1. Menurut Arthur Gregen, administrasi adalah fungsi komunikasi, pelaksanaan, dan jasa dari sip organisasi. 2. Menurut Genteri, administrasi adalah pengadilan, pengorganisasian kerja, serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai yang ditetapkan. 3. Menurut Sondan Vesiegian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Menurut Edwin Robinson, administrasi adalah suatu bagian dari ilmu manajemen yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran secara efisien, kapan dan di mana pekerjaan tersebut harus dilakukan. 5. Menurut Albert, dalam arti sempit, administrasi adalah persiapan sistematis dan pencatatan data dan informasi baik secara internal maupun eksternal untuk tujuan memberikan informasi dan membuatnya lebih mudah untuk memulihkan sebagai atau seluruhnya. 6. Menurut Wijana, administrasi adalah kombinasi dari semua negara biaya rendah dan tinggi menjalankan pemerintahan dan polisi pelaksana. 7. Menurut Simon, administrasi adalah sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk menyelesaikan tugas bersama-sama. Jelaskan perbedaan administrasi publik dan administrasi negara. Adapun perbedaan administrasi publik dan administrasi negara yaitu 1. Perbedaan substansi. Pada dasarnya, administrasi publik adalah perubahan makna dan substansi dari istilah negara. 2. Perspektif beda namun dengan tujuan sama. Administrasi negara telah menjadi perspektif administrasi publik. Administrasi negara tetap dipandang sama dengan administrasi publik. Sedangkan administrasi publik diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan secara bekerjasama untuk mencapai tujuan dalam proses pengelolaan negara. 3. Penyelenggaraan administrasi negara dan administrasi publik. Cara-cara administrasi negara tidak lagi terbatas pada negara, tetapi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau publik yang berbeda, karena untuk menghadapi perubahan dan persaingan yang semakin kompleks, negara juga harus menyesuaikan diri untuk menjalankan tugasnya secara profesional, termasuk menjalankan tugas publik. 4. Kontroversi penamaan. Masa sulit untuk mengatakan bahwa publik dan negara memiliki arti yang sama. Istilah publik memang menunjukkan masyarakat umum yang artinya bagian dari negara, namun istilah publik sangat kontradiktif dengan istilah privat atau swasta. Pada saat yang bersamaan, sektor swasta sendiri tetap menjadi bagian dari negara. Prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol dan Robbins. Fayol mengemukakan sebanyak 14 prinsip administrasi. Yang pertama, pembagian pekerjaan. Spesialisasi ini dapat meningkatkan hasil yang membuat tenaga kerja lebih efisien. 2. Wewenang. Wewenang akan membuat mereka melakukan sesuatu dengan baik. 3. Disiplin.
Tenaga kerja harus melaksanakan aturan yang ditentukan organisasi. 4. Kesatuan komando. Setiap tenaga kerja hanya menerima perintah dari yang berkuasa. 5. Kesatuan arah aktivitas organisasi yang setujuan dapat diperintah oleh manajer menggunakan satu rencana. 6. Mengalahkan kepentingan individu untuk kepentingan bersama. 7. Pemberian upah terhadap pekerja harus sesuai dengan pelayanan mereka. 8. Pemusatan berhubungan pada keterlibatan dalam pengambilan keputusan. 9. Rentang kendali. Garis wewenang dari manajemen puncak pada tingkatan di bawahnya mempresentasikan rantai skalar. 10. Tata tertib. Orang dan bahan-bahan dapat ditempatkan dalam hal yang tepat dan dalam waktu yang tepat. 11. Keadilan. Manajer dapat berbuat baik dan terbuka pada bawahannya. 12. Stabilitas pada jabatan personal. 13. Inisiatif. Tenaga kerja yang menyertai untuk memulai dan membawa rencana yang akan menggunakan upaya pada tingkat tinggi. 14. Rasa persatuan. Kekuatan promosi tim akan tercipta dari keharmonisan dan kesatuan dalam organisasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.